Pernahkah kita berpikir, kenapa seorang Muhammad SAW harus menikah dengan Khadijah? Usianya lebih tua, kekayaannya berlebih daripada Rasulullah. Seorang laki-laki yang dia tidak mampu melepaskan diri dari pemikiran kolot yang itu sifatnya hanya budaya manusia, yang itu sifatnya hanya manusia yang terjebak dalam pemikirannya sendiri, tidak mampu melihatnya dalam kacamata akidah yang bersih dan lurus, akan menganggap dirinya adalah penanggung jawab pencari rezeki. Jika benar laki-laki adalah penanggung jawab, hanya rezeki itu dilewatkan Allah melalui laki-laki, maka sekarang realitanya banyak laki-laki yang tidak mendapat duit. Jadi rezekinya Allah itu, meskipun laki-laki itu bekerja, penghasilannya segitu-segitu aja, gak bisa berkembang. Rezeki itu bukan dari laki-laki, bukan dari seorang suami. Rezeki itu dari Allah. Seorang laki-laki yang tidak mampu membebaskan dirinya dari salah pikir yang picik, yang memberatkan dirinya sendiri, yang membebani dirinya sendiri, maka kehidupannya akan sangat berat, akan merasa menjadi laki-laki yang gagal, laki-laki yang tidak punya kehormatan dan sebagainya. Karena itu tetap sangat penting menjaga pikiran kita untuk tetap bersih, lurus. Allah pemberi rezeki, bukan kita. Kita itu hanya perantara. Ketika dikatakan laki-laki yang berkewajiban menafkahi itu tidak lebih daripada kewajiban, tidak mengubah kenyataan bahwasanya Allah yang memberi rezeki. Untuk itulah hidup itu diuji dicoba. Begitu juga ketika dikatakan tentang ibu itu juga sama. Bagaimana kita akhirnya terjebak di sana dan memuliakan diri sendiri. Bagaimana ini kita mempercayai kalau kamu tidak taat kepadaku sebagai suami, kalau kamu tidak taat kepadaku sebagai anak, maka hidupmu akan kacau. Tidak ada ketaatan kecuali kepada Allah. Jebakan-jebakan kehidupan itu banyak. Sudah menikah saja sudah bikin sombong, bisa bikin rumah, bikin sombong, punya ilmu, bikin sombong. Dikasih wajah cakep, bikin sombong. Begitu banyak, jutaan, miliaran, triliunan jebakan di dalam dunia ini. Sekedar punya baju baru aja juga sombong. Salah kaprah, kedangkalan berpikir, itu adalah milik manusia. Tugas manusia adalah keluar dari sana. Peganglah baik-baik, gigitlah dengan gigi geraham. Hiduplah dengan mata kuda. Mata kuda terbaik, yaitu hidup adalah untuk ujian dan cobaan, bukan untuk yang lainnya. Seberapa taat pun kita kepada sesama manusia sebagai apapun, ketaatan itu hanya milik Allah, bukan milik sesama manusia. Pemenuhan satu hal tidak menjadikan kita terbebas dari tujuan hidup. Kita satu kali sodako, kita sholat 5 waktu, apakah itu membebaskan kita dari ujian dan cobaan selama kita hidup? Orang yang picik akan berpikir, kapan yuk mari? Orang yang tidak memahami hidup, tidak memahami tujuan menciptakan mengatakan, kapan ada masalah, kapan merini masalah. Itu satu hal yang manusiawi, sangat manusiawi. Berpeganglah pada bul yang kuat. Hidup itu untuk diuji dicoba sampai kita mati, ujian itu akan terus ada. Kewajiban kita adalah membebaskan diri dari hal-hal seperti itu. Kewajiban kita adalah membersihkan, meluruskan. Derajat beragama adalah bersih dan lurus. Itu kewajiban kita. Mari kita berdoa pada Allah, nyuwun kepada Allah, agar kita mampu dibebaskan dari pikiran-pikiran yang tidak bersih, yang tidak mentauhidkan, menunggalkan Allah. Tidak semua orang mencari kebenaran, tidak semua orang mencari kebaikan, tidak semua orang merindukan Tuhannya. Ketika kita berjalan mencari jalan menuju Tuhan kita, bisa jadi kita berjalan seorang diri, kita akan dipandang aneh, kita akan dianggap tidak normal dan sebagainya. Teruslah berjalan karena hidup kita adalah milik Allah, bukan milik orang lain.